Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Pemirsa, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang dahsyat bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Di saat sektor jasa dan manufaktur menjadi sektor yang paling terpukul, sektor pertanian justru tumbuh menjadi salah satu yang terkuat. Saya akan memaparkan datanya untuk Anda. Pertama kita akan lihat, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB di kuartal 2 tahun 2020 melesat positif hingga mencapai 16,24%. Bahkan secara year on year pertumbuhannya 2,19%, sementara sektor lainnya justru kinerjanya negatif. Berikutnya kita akan lihat nilai tukar petani atau NTP pada Januari hingga Agustus 2020. Kalau kita bandingkan di bulan Agustus dengan di bulan Juli, pertumbuhannya ini naik di bulan Agustus sebesar 0,56% kalau kita bandingkan dari bulan Juli. Bahkan secara kumulatif pada periode Januari hingga Agustus 2020, pertumbuhannya 101,21 atau naik 1,04% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Selanjutnya kita akan lihat nilai ekspor pertanian. Peningkatan ekspor pertanian ini menempati posisi tertinggi dalam neraca perdagangan sepanjang Juli 2020. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa nilai ekspor pertanian mencapai 350 juta dolar Amerika Serikat pada bulan Juli 2020 atau kalau kita bandingkan dengan bulan Juni ini ada kenaikan karena di bulan Juni 280 juta dolar Amerika. Kenaikannya 24,10%. Berikutnya, kabar baiknya pemirsa, Indonesia untuk pertama kalinya setelah hampir 26 tahun akhirnya kita bisa mengekspor bawang putih pada Agustus 2020. Indonesia mengekspor bawang putih secara bertahap sebanyak 1.000 ton kepada Taiwan sepanjang tahun 2020. Selain bawang putih, terdapat sejumlah komoditas baru yang diekspor selama 2020. Ada gula kelapa, kemudian labu beku, dan juga bunga kecombrang dari Sumatera Utara yang diekspor ke Malaysia. Lantas pemirsa, apakah pertumbuhan positif tersebut dapat menjamin kesejahteraan para petani? Faktanya masih ada sejumlah permasalahan dalam meningkatkan kesejahteraan para petani. Data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 33,4 juta petani Indonesia ternyata 75%-nya didominasi usia tua. Sementara kurang dari 15% atau 4,8 juta orang baru diisi oleh petani yang berusia 20 sampai 34 tahun. Selain itu, dari 33,4 juta petani, ternyata 15,8 juta atau hampir 50%-nya adalah petani gurem atau petani yang memiliki lahan kurang dari setengah hektar. Nah, minimnya lahan pertanian ini mengakibatkan hasil pertanian yang diperoleh cukup sedikit sehingga hanya bisa untuk dikonsumsi sendiri dan tidak dapat diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan pokok petani lainnya. Di samping itu, Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa sebanyak 60 hektar lahan pertanian di Indonesia menyusut setiap tahunnya. Penyusutan ini diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian. Nah, angka ini nyaris setara dengan penurunan sebanyak hampir 300.000 ton produksi pertanian setiap tahunnya. Pertanyaannya kini bagaimana strategi pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan sektor pertanian kita dan mampukah pemerintah mewujudkan transformasi pertanian, meningkatkan hasil produksi dan juga menjamin kesejahteraan para petani. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber dalam program Indonesia Town Hall bersama saya Zilvia Iskandar. Fenomena yang menggembirakan terhadap perkembangan sektor pertanian, yaitu selain PDB sektor pertanian yang juga tumbuh positif di tengah terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua, nilai tukar petani atau NTP dan ekspor pertanian menunjukkan kinerja yang
juga terus membaik. Total nilai ekspor pertanian selama Januari-Juli 2020 mencapai 225,51 triliun dan mengalami peningkatan 9,52% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Pertanian jadi andalan, itulah topik dari Indonesia Town Hall pada malam hari ini. Dan untuk membahasnya sudah ada 4 orang narasumber, 2 di studio. Saya perkenalkan ada Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pak Menteri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Sehat dong. Alhamdulillah. Berikutnya ada Pak Winarno Thohir, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan. Pak Winarno, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya dari luar studio ada Pak Bakir Pasaman, Dirut Pupuk Indonesia. Selamat malam Pak Bakir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada Prof. Bustanul Arifin, Guru Besar Unila sekaligus pakar pertanian. Prof. Bustanul, selamat malam. Selamat malam Mbak Silga, Pak Menteri, Pak Win, Pak Bakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Kita akan langsung mulai untuk membahas. Saya akan ke Pak Menteri terlebih dahulu. Pak Menteri, di saat kondisi perekonomian nasional kita sedang kontraksi, ternyata sektor pertanian ini muncul, menonjol Pak, menjadi penyumbang PDB kuartal 2 tertinggi. Apa sebetulnya Pak strategi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut? Ya, dari kondisi ke kondisi, dari kontraksi ekonomi, dari krisis ke krisis, selalu saja pertanian adalah penyelamat. Dan pertanian seperti yang kita pahami bahwa menjadi kebutuhan keseharian yang ada bagi rakyat Indonesia yang kurang lebih 270 juta lebih itu. Dan mereka setiap hari membutuhkan pertanian. Saya ingin contohkan gini Silvi. Kalau orang mau beli butuh pakaian bisa menunda sampai tahun depan. Ya. Kalau orang mau beli AC, televisi, motor, mogok dan lain bisa diperbaiki. Tapi makanan nggak boleh tertunda. Oleh karena itu konsentrasi itu membuat kita memang Bapak Presiden setiap saat mengontrol gitu. Pak Jokowi mengontrol setiap saat ke Menteri Pertanian seperti apa kesiapan ketahanan pangan kita. Dan oleh karena itu kami memiliki lahan existing 7,46 juta hektar dan itu kami lakukan olah melalui 2 musim tanam. Musim tanam 1 itu sepenuhnya dilola dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Musim tanam tadi itu musim tanam hujan, basah gitu. Dan 7,46 juta itu menghasilkan kurang lebih ya katakanlah 17 juta ton beras. Dan kami punya carry over dari tahun lalu itu kurang lebih 5 juta sehingga yang dimakan sampai dengan Juli akhir 15 juta, kami masih tersisa untuk musim tanam 1, artinya stok yang tersisa atau tercarry over itu di atas 7 juta ton. Kemudian kami percepat dengan musim tanam 2. Dengan peringatan FAO akan ada kekeringan dan lain-lain sebagainya. Kemudian dampak COVID yang kita perkuat. Karena tadi itu, kesiapan 273 juta orang harus dipastikan menurut Bapak Presiden. Dan itu menjadi tugas kami. Oleh karena itu musim tanam 2 ini kita percepat sampai dengan 5,6 juta hektar. Karena 5,6 juta itu di musim kering pun kita punya prediksi masih tersisa air yang cukup untuk kita pakai untuk bertanam. Ya, oleh karena itu 5,6 juta di musim tanam 2 itu diperkirakan antara 13 juta sampai 15 juta hasilnya. Dan kita akan carry over dengan 7 juta, berarti di atas 23. Kebutuhan kita makan dari Agustus ke Desember diperkirakan 15 juta ton. Tentu kita masih punya overstock untuk masuk ke 2021 di sekitar 5, 6 sampai 7 juta ton. Insya Allah seperti itu. Kan pertanian nggak pernah putus, tidak sesuai dengan tahun itu. Sesudah itu masuk lagi musim tanam 2. Dan kondisi itu yang membuat akselerasi pertanian terus bergerak dengan semangat yang ada bersama pemerintah daerah, bersama lintas kementerian.
Pesan Bapak Presiden, kekompakan para menteri harus satu di dalam penanganan pangan, dan itu yang terjadi. Akumulasi dari semua itulah yang akhirnya membuat sektor pertanian kita tumbuh positif di kuartal 2 ini ya. Saya ingin tanya pendapat dari Pak Bakir. Pak Bakir, bagaimana Pak Bakir melihat pertumbuhan positif di sektor pertanian kita di kuartal 2 tahun ini? Apa menurut Pak Bakir yang mendorong pertumbuhan ini? Terima kasih. Baiklah Mbak Silvi, kami melihat pertumbuhan di sektor pertanian mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan merupakan sektor yang sangat diandalkan selama masa pandemi COVID-19 ini. Pupuk Indonesia Group tentunya harus menyiapkan pupuk subsidi maupun pupuk non-subsidi yang akan mendorong produktivitas di sektor pertanian. Khususnya di musim tanam ini kami juga telah menyiapkan pupuk dalam jumlah yang cukup untuk mendukung ketahanan pangan. Kami dari industri pupuk sangat concern terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk. Saat ini kami mulai menerapkan prinsip 4R untuk pemupukan, yaitu right place, right rate, right time, dan right source. Bukan berarti dengan peningkatan pertanian, pemakaian pupuk itu harus dihamburkan, tapi pemakaian pupuk juga harus bertambah dengan tepat. Jadi kami sedang mengembangkan teknologi pertanian yang mengarah pada pertanian presisi untuk mendukung ketahanan pangan sebagaimana yang tadi Pak Menteri telah ungkapkan angka-angkanya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Pak Bustanul, kalau menurut Bapak faktor yang paling mendukung sehingga akhirnya sektor pertanian kita itu baik, apakah sebetulnya karena strategi dari pemerintahnya sudah tepat atau sebetulnya ada faktor lain Pak yang lebih berperan? Boleh dijawab nanti Prof. Bustanul, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Indonesia Town Hall akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Anda kembali di Indonesia Town Hall, pemirsa, kita masih membahas soal pertanian jadi andalan. Saya sekarang ke Prof. Bustanul. Prof. Bustanul, dengan pertumbuhan positif di sektor pertanian pada kuartal kedua tahun 2020, menurut Pak Bustanul, apakah strategi dan kebijakannya yang memang tepat atau ada faktor lain yang berperan lebih besar dalam mendongkrak pertumbuhan sektor pertanian di kuartal kedua? Baik, Mbak Silvi, terima kasih. Pak Menteri tadi sudah menyampaikan strateginya, saya tidak akan mengulang lagi. Walaupun tetap perlu antisipasi karena biasanya kuartal 3 akan berkurang lagi. Karena pada waktu kuartal 1 tempo hari sektor tanaman pangan negatif. Nah, Pak Menteri nampaknya yang perlu diperhatikan itu subsektor perkebunan, kemudian peternakan yang kemarin juga kinerjanya belum baik. Pertanyaan Pak Silvia tadi, adakah faktor lain? Iya, ada. Faktor lainnya lebih banyak karena siklus juga ikut berpengaruh. Jadi blessing in disguise ini Mbak Silvia, karena kita terlambat tanam pada 2019 sehingga kita terlambat panen, hitungan panen masuk ke kuartal 2. Itu juga menjadi blessing dari konteks ini. Oke, untuk lupakan dulu dengan angka. Jadi strategi yang memang perlu terus di-push itu adalah peningkatan produktivitas. Kita paham di produktivitas kata itu nyaris saya khawatir malah memang stagnan. Mudah-mudahan masih tidak, masih ada kesempatan. Pak Dirut tadi sudah sampaikan juga teknologi dengan pemupukan. Jadi ada yang perlu didamping, yaitu dia strategi pendampingan petani untuk mengikuti anjuran atau pupuk anjuran yang disesuaikan. Itu menjadi salah satu pilihan yang harus dilakukan. Ya. Tadi pagi baru menguji, ada dokter baru di kampus di Unila. Orang petani juga Pak Menteri, orang BPTP juga. Jadi temuannya itu faktor pupuk itu sudah kontribusinya negatif. Apa maknanya? Sudah di beberapa tempat overuse.
Dan itu sebetulnya yang harus kita dampingi. Overuse pasti menurunkan produksi dong. Jadi ada titik optimalnya, terutama kalau urea. Dan disinilah pupuk majemuk yang diperlukan. Mumpung ada Pak Dirut di sini. Baik. Yang kedua mungkin pupuk organik juga dibutuhkan untuk ameliorasi tanah. Jadi tanah-tanah yang sudah berkurang kesuburannya dengan pupuk organik menjadi teknologi pilihan juga. Itu gitu Pak Silvi yang harus dilakukan. Oke, terima kasih catatannya Pak Bustanul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut itu soal bagaimana kita mentransformasi pertanian kita untuk bisa meningkatkan produktivitas. Tapi sebelum itu saya ingin ke Pak Winarno. Kalau menurut Pak Winarno, apa seharusnya yang bisa dilakukan lebih lagi oleh pemerintah supaya kinerja sektor pertanian kita semakin bergerak positif, Pak? Ya, jadi di masa pandemi ini petani terus bekerja, tidak ada berhenti ya. Jadi karena kita di daerah itu tidak merasakan ya ada pandemi, jadi terus bekerja. Dan kami petani hanya minta dicukupi mulai dari air, ya, benih, pupuk, begitu sarana produksi. Dari kita terus bekerja. Jadi petani nggak disibukkan mencari sarana produksi gitu. Jadi fokus mengurusi tanaman saja. Begitu. Produktivitas tetap terjaga ya Pak? Produktivitas terjaga dan bisa meningkat. Tapi kalau menurut Pak Winarno, apa yang bisa dilakukan lebih lagi supaya sektor pertanian kita semakin terdongkrak lagi Pak? Terutama untuk di kuartal berikutnya ya? Ya, jadi sekarang pun nih sebetulnya September ini panen. Ya. Bisa langsung Oktober, karena udah musim. Tadi sampaikan oleh Pak Prof. Bustanul, waktu 2019-nya itu terlambat. Sehingga akhirnya terpengaruh ke tahun 2020. Nah 2020 bisa mengejar panen September, Oktober udah mulai tanam lagi. Tapi ini harus didampingi biar petaninya semangat begitu. Kalau didiamkan saja, ya petaninya nanti dulu. Ya, seharusnya bisa nyambung ini. Jadi itu mulai dari penyuluh, kepala desa, ya, dan juga Pak Camat, dan juga memaksimalkan peran konstra tani di kecamatan ini, Pak Menteri. Terima kasih. Pas kali ini sudah disinggung pembicaraan soal pendampingan terhadap petani. Selanjutnya kita akan bahas soal bagaimana kita akan meningkatkan kesejahteraan para petani kita yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat supaya lebih produktif lagi para petani kita. Kita akan simak terlebih dahulu pemirsa, kami memiliki infografis mengenai NTP atau nilai tukar petani. Apa itu sebetulnya NTP dan bagaimana itu menjadi ukuran kesejahteraan para petani. Kita simak. Nilai tukar petani atau NTP merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. NTP digunakan untuk mengukur kemampuan tukar petani terhadap produk-produk pertanian yang dijual dengan produk yang dibeli petani, baik itu konsumsi rumah tangga maupun produksi dan penambahan barang modal. Titik inflasi NTP berada di angka 100, sehingga ketika NTP lebih tinggi dari 100, berarti petani mengalami surplus, karena harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani pun naik lebih besar dari pengeluarannya. Lalu, jika NTP sama dengan 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan atau penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga konsumsinya. Sehingga, pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Sementara, jika NTP kurang dari 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya, sehingga pendapatan petani turun lebih kecil dari pengeluarannya. Badan Pusat Statistik merilis NTP bulan Agustus 2020 naik 0,56% dibandingkan bulan Juli 2020. Hal ini berarti petani mengalami surplus karena hasil produksi meningkat, sementara konsumsinya mengalami penurunan. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Pak Syarul, tadi kita sudah lihat ya apa itu NTP dan bagaimana NTP kita di periode Januari sampai Agustus 2020 memang sudah di atas 100, Pak. 100,65 tepatnya. Tapi masih ada beberapa catatan-catatan yang katakanlah belum terlalu menggembirakan. Apa sebetulnya persoalan kita di nilai tukar petani, Pak? Ya, nilai tukar petani adalah katakanlah ukuran atau patokan dari seperti apa tingkat kesejahteraan yang mampu kita dorong. Dan seperti tadi,
bahwa ini sudah di atas 100, pertumbuhan yang ada 0,56 itu membutuhkan ada akselerasi yang mampu kita lakukan. Dan itu tidak lain karena produktivitas bisa kita pertahankan untuk meningkat dari semua lahan-lahan existing yang ada, dan mungkin berbagai komoditas pertanian yang terakselerasi, termasuk yang kita konsumsi secara nasional maupun ekspor kita yang tadi datanya kita sudah lihat meningkat. Dengan demikian memang kita berharap serapan dari produksi pertanian itu secara maksimal bisa dilakukan, dan kalau ini bisa kita pertahankan maka stabilitas harga secara kontinu bisa kita pertahankan, maka tentu nilai tukar petani juga akan makin membaik, dan disitulah peranan negara, peranan pemerintah, peranan kebersamaan antara pemerintah pusat, para gubernur, para bupati sampai dengan kepala desa menjadi penting dengan jajaran yang ada. Yang kedua, memang yang harus kita lakukan untuk nilai tukar petani bisa makin baik adalah bagaimana mengefisiensi mengefisiensi dan mengefektivitaskan gerakan yang ada. Katakanlah ketersediaan tadi Pak Win sudah sampaikan, saprodi itu antara lain bibitnya yang makin mudah dia dapat, pupuk yang tersedia, dan kemudian tentu saja budidaya yang makin lebih efektif melalui mekanisasi dan lain-lain. Selain itu memang jarak yang distribusi yang terlalu jauh antara supply dan demand ini terus kita dorong agar katakanlah pasar yang ada tidak terlalu jauh bagi petani, dan ini memang bukan pekerjaan ringan. Kemarin dengan ada lock wilayah, ada PSBB namanya di beberapa tempat itu membuat distribusi tidak lancar, dan itulah awal kita dorong untuk sekarang ini khusus untuk masalah ketahanan pangan tidak ada lock seperti itu. Ada sudah beberapa persoalan yang disebutkan oleh Pak Menteri di sini, tapi kita juga tahu bersama Pak Bustanul, masalah-masalah seperti ini bukan hari ini saja kita ketahui, tapi dari dulu ini sepertinya persoalan klasik yang tidak kunjung terselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Sebetulnya apa sih Pak akar masalahnya, dan apa sebetulnya langkah-langkah yang selama ini masih salah, dan yang benar itu seperti apa? Baik, Mbak Silda, Pak Menteri, sedikit laporan. Kami Perhepi sedang menyusun indikator alternatif dari NTP. Belum selesai, mudah-mudahan akhir tahun ini selesai. Karena NTP itu sebetulnya tidak terlalu akurat, Pak. NTP itu cuma indeks harga yang diterima petani dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani. Masih banyak unsur-unsur lain yang belum tertangkap di NTP itu. Oke, kembali ke NTP-nya sendiri, mengapa dia bisa tinggi, bisa rendah? Dia kan tergantung dari produksi, tergantung dari harga jual, negosiasi, tergantung dari sarana prasarana pemasaran dan seterusnya. Bahkan dia tergantung dari harga-harga yang dibayar oleh petani. Ukuran yang lebih halus NTUP namanya. Oke lah kita sekarang cari substansinya. Apa atau mengapa yang persoalan yang klasik ini masih berulang lagi? Karena pola NTP itu habis naik, terus turun, terus naik, nanti habis itu turun lagi. Karena memang siklus, karena memang tadi cuma dia indeks yang dibayar, yang diterima dibanding yang dibayar. Sekali lagi, bukan ukuran yang paling sempurna. Kami dunia akademik sedang mencari itu, belum ketemu, debatnya terlalu panjang. Oke, substansinya mengapa seperti itu? Banyak. Dia lahannya kecil, apalah yang dapat dibanggakan gitu. Jadi kalaupun menghitung setengah mati, tentu saja belum cukup untuk hidup decent living. Kenapa? Karena lahan optimalnya, luas lahan optimal skala ekonominya belum tercapai. Dan itu sebetulnya akar dari semua akar persoalan. Tapi kan kita kan nggak mungkin menyerah begitu saja. Oleh karena itu masih amat dianjurkan, didampingi oleh Bapak tadi untuk mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan petani. Kalau bahasanya Pak Presiden namanya korporatisasi petani. Korporatisasi petani itu juga berfungsi atau mencari elemen yang off-farm juga berpengaruh. Jadi petani dicoba dimaksudkan, didampingi untuk meningkatkan nilai tambah. Nah, jadi kalau sudah seperti itu Pak bisa lebih lebar, skalanya lebih lebar, peluang untuk mendapatkan pendapatan atau tambahan penghasilan
penghasilan lebih tinggi. Oke. Karena kalau mengandalkan itu saja agak sulit, sehingga teman-teman ada yang berjuang reforma agraria, Ya. tanpa reforma agraria tidak akan pernah tercapai. Tapi Baik. kita kan nggak mungkin Oke. begitu saja, kita harus ada yang Pak Bustanul melihat bahwa diversifikasi. NTP itu salah satu indikator, tapi bukan satu-satunya begitu ya Pak. Masih banyak Ya. indikator-indikator lain yang harus dilihat untuk mengukur kesejahteraan para petani. Ya. Tadi juga Pak Bustanul mengatakan perlu dilakukan diversifikasi, korporisasi untuk menambah value atau nilai tambah dari produk-produk pertanian. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Saya juga ingin tanya ke Pak Winarno yang berhubungan langsung dengan para petani. Apa sih Pak keluhan petani sejauh ini? Harapan mereka seperti apa? Dan peran dari Pupuk Indonesia nih Pak Bakir untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para petani seperti apa? Kita akan bahas usai jeda. Dipersembahkan oleh Kembali lagi bersama kami pemirsa di Indonesia Town Hall, masih bersama saya Zilvia Iskandar. Saya ingin ke Pak Winarno. Tadi sebelum jeda pertanyaan saya Pak, ketika kita berbicara soal kesejahteraan para petani, apa keluhan utama yang disampaikan secara langsung oleh para petani kita terkait dengan kesejahteraan mereka? Ya, jadi di masa pandemi ini daya beli turun. Kami produksi seperti biasa, produksi seperti masa normal. Sementara rumah makan juga nggak banyak buka, ya. Jadi penyerapan juga sedikit. Hotel-hotel juga demikian, sehingga daya beli menurun. Tapi kalau ini ekspornya ditambah lagi, tadi belum menyebutin Pak Menteri ada porang. Porang ini menarik sekali pendapatannya, ya. Sarang burung walet. Sarang burung walet juga itu, dan komoditi lain. Tadi bawang putih udah bisa ekspor. Ya. Biasanya kita impor itu. Akhirnya ya. Nah, hal-hal semacam itu kita cari peluang pasar yang lain. Ya. Karena komoditi kita sangat banyak, ya, di samping pangan juga non pangan. Kalau saja nanti ya di Pak Bakir ini sedang bangun untuk memproses minyak sawit menjadi BBM. Nanti Indonesia setelah dibangun ya di Kujang di sana di Cikampek, itu sawit ini bisa dipakai untuk BBM. Kita bisa D100, bisa B100, semua menggunakan sawit, dan ini akan lebih meningkatkan lagi kesejahteraan petani. Nah, itu di sektor perkebunan ya. Di samping kopi kita juga udah bagus pasarnya. Nah, tinggal beberapa, terutama sekarang hortikultura yang lagi turun ya, sama ternak kecil, unggas ya, unggas. Nah, ini perlu ditata ulang agar tidak berlebih ke depannya. Faktor terbesarnya memang karena pandemi ya Pak. Karena Ketika penyerapannya berkurang, daya belinya turun, ya, sehingga betul. muncul masalah-masalah ini. Betul. Oke. Itu. Pak Menteri, bagaimana menjawab tadi pernyataan dari Pak Bustanul soal NTP itu bukan indikator satu-satunya Pak, dan mendengar berbagai persoalan yang dialami oleh para petani di lapangan? Bagaimana jawaban Pak Menteri? Jadi melihat pertanian jangan cuma melihat tanaman pangan, padi dan beras. Oleh karena itu andalan ke depan itu selain tanaman pangan, padi dan jagung dan lain-lain itu, memang yang terus kita dorong dan memperkuat adalah horti. Artinya buah-buahan, termasuk di dalamnya adalah sayur-sayuran. Dan ini terus yang kita dorong lebih banyak lagi. Kemudian selain itu perkebunan kita memang kita akan andalkan ke depan. Seperti tadi Pak Win, bahwa sawit akan ada langkah untuk itu. Presiden juga minta supaya serapan dari karet diperbaiki melalui campuran aspal yang ada dan lain-lain sebagainya. Itulah berbagai kiat untuk menjaga akselerasi pertanian, tidak yang hanya kemarin untuk menaikkan NTP, tetapi kontribusi pada PDB bisa dari berbagai. Peternakan pun seperti itu. Nah, tentu saja ini tidak bisa membalik tangan. Betul. Dia membutuhkan proses. Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini, daya beli tadi yang akan sangat turun. Oleh karena itu, memang Silvi dan Pak Bustanul, yang kita lakukan mencoba mencarikan varietas yang paling unggul
dan itu tepat waktu, tepat sasaran, tepat lokasi, dan lain-lain sebagainya. Selain varietas yang makin baik, kita berharap ketersediaan pupuk juga menjadi bagian. Nah, cuma saja memang kebutuhan pupuk secara nasional yang masuk kepada kami itu 22 juta ton. Kemudian yang sudah diklarifikasi adalah 12 juta. Tetapi ketersediaan anggaran untuk pupuk hanya untuk 9 juta. Oleh karena itu sampai kapanpun pasti akan ada persoalan. Oleh karena itu distribusinya yang kami atur sesuai dengan penggunaan yang ada. Dan ini hasil evaluasi KPK sendiri, kita sudah sampai pada target 94% akurasinya. 94% akurasi itu sudah luar biasa. Kita akan terus sempurnakan bersama Pupuk Indonesia tadi Pak Win untuk lakukan itu, untuk distribusi lebih baik. Kalau varietasnya bagus, kalau pupuknya cukup, kemudian budidaya dengan mekanisasi kita bisa lakukan sehingga lozis dari pasca panennya bisa kita turunkan, produktivitasnya kita meningkatkan, otomatis NTP juga dan penerimaan petani akan lebih baik. Hal yang paling penting juga adalah memotong distribusi yang terlalu panjang bagi petani. Oleh karena itu memang pendekatan baik kecamatan melalui Kosratani namanya, Komando Strategi Pertanian itu ada di kecamatan untuk mempertemukan produktivitas petani dan pembeli atau supply dan demand-nya kita persingkat. Dan kalau begitu di setiap kecamatan kami punya Kosraling namanya, Komando Strategi Penggilingan. Selain Bulog dan BUMN menyerapnya, sehingga yang paling penting yang kami jaga Pak Win adalah harga standar pembelian pemerintah, HPP namanya. HPP yang nggak boleh turun, dan sampai saat ini betul-betul masih kita jaga itu. Pak Menteri sudah menyinggung soal ketersediaan pupuk, kemudian juga menyinggung soal jalur distribusi yang panjang. Saya ingin minta tanggapannya dari Pak Bakir, termasuk juga Pak Bakir menjelaskan peran dari PT Pupuk Indonesia untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para petani seperti apa, Pak? Baiklah, terima kasih Mas. Petani adalah tentunya pelanggan utama kami. Kami tentunya ingin meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Nah, ada 2 program strategis yang kami miliki yang akan kami terapkan secepatnya, yaitu Agri Solution dan Customer Centric Model. Dalam program Agri Solution, kami melakukan pendekatan ekosistem. Artinya, kami memberikan solusi kepada petani secara holistik. Contohnya, kami bantu petani mendapatkan akses perbankan untuk membantu permodalan. Juga akses terhadap input-input pertanian yang berkualitas, seperti untuk mendapatkan pupuk yang baik, benih yang baik, dan alsintan. Dan yang terpenting juga adalah akses terhadap off-taker atau untuk hasil panen mereka, serta asuransi apabila terjadi kegagalan panen. Nah, program seperti ini sudah kami terapkan di berbagai daerah, antara lain di Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga di Sulawesi. Dilakukan oleh anak-anak perusahaan di dalam grup Pupuk Indonesia, yaitu Pupuk Kujang, Pupuk Kaltim, dan Petrokimia Gersik. Sejauh ini sudah menunjukkan hasil yang positif. Contohnya, misalnya di Jawa Timur, itu di Banyuwangi dan di Jember, kami sudah bisa meningkatkan dalam intensifikasi dengan menggunakan pupuk non subsidi, produksi yang semula rata-rata sekitar 5 ton per hektar menjadi 8,5 ton per hektar. Dengan peningkatan panen tersebut, tentunya petani bisa memperoleh pendapatan yang lebih banyak, yang tadi berkaitan dengan NTP tersebut. Walaupun menggunakan non subsidi, tapi petani sanggup membayar pupuk non subsidi tersebut. Ini juga membantu untuk mengurangi program pemerintah dalam pengurangan pupuk subsidi. Program ini juga ternyata terbukti mengurangi ketergantungan petani terhadap para tengkulak dan pengijon. Nah, sementara terobosan yang kedua yang kami lakukan adalah menerapkan customer centric model. Artinya apa? Artinya adalah kami mendekatkan diri kepada pelanggan, dalam hal ini petani dan pekebun.
untuk mengembangkan produk dan layanan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Contohnya, kami mengembangkan NPK dari berbagai jenis komposisi yang sesuai dengan kebutuhan hara yang spesifik di daerah tersebut. Untuk hal ini kami juga menggunakan teknologi yang berbasis IT seperti Presipam yang merupakan kerjasama antara grup kami dengan Institut Pertanian Bogor. Kami juga mengembangkan biofertilizer bekerja sama dengan perguruan tertinggi di Indonesia. Yang saya pikir ini juga tadi menarik untuk para urban farmer dan segmen hortikultura yang sebagaimana diungkapkan Pak Menteri tadi. Ya, demikian mungkin. Baik, Pak Bakir sudah menyinggung cukup banyak nih soal teknologi-teknologi yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para petani. Tadi Pak Menteri juga menyinggung soal jalur distribusi kita masih panjang. Itu juga salah satu problem yang harus kita selesaikan. Di segmen berikutnya kita akan bahas soal apa teknologi, inovasi yang bisa dilakukan untuk mentransformasi pertanian kita, termasuk juga keberadaan startup yang selama ini ternyata membantu dalam memotong jalur distribusi. Kita akan gali lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Dipersembahkan oleh tawar-menawar sama customer, kita bisa langsung. Jadi nggak ada, jadi istilahnya motong mata rantai yang udah ada. Gitu. Inovasi dan teknologi yang dikembangkan sejumlah perusahaan rintisan ini harus didukung dengan birokrasi yang baik agar ekosistem bisnis yang sehat terjalin dari hulu hingga hilir. Karena upaya memajukan pertanian Indonesia tidak bisa dilakukan jika tidak memajukan petani sebagai ujung tombak hasil tani itu sendiri. Apakah kehadiran startup pertanian ini membantu untuk mempersingkat jalur distribusi? Bagaimana pendapat Pak Mentan? Ya, produktivitas yang kita tingkatkan dari semua komoditas pertanian, komoditi pertanian, baik di horti, di tanaman pangan, di peternakan maupun di perkebunan, hanya bisa bagus kalau akhirnya serapan produktivitas bisa dijamin oleh kita. Dan tentu saja tidak bisa hanya negara saja, pemerintah saja, apalagi Mentan aja. Ini harus ada kebersamaan untuk menjaga sehingga serapan dari produktivitas itu bisa tinggi seperti yang sampai Pak Win. Semangat petani harus dijaga, melakukan social engineering pada petani itu menjadi penting. Ini saya nasihatkan juga kepada teman-teman atau para gubernur, para bupati untuk menjaga semangat itu. Cara menjaganya adalah hasil produksinya harus kita serap sama-sama. Mentan dan jajaran pertanian, penyuluh-penyuluh termasuk Pak Win, produktivitasnya insya Allah kita bisa tingkatkan. Tapi serapannya harus bisa kita jamin secara sama-sama. Dan ini terus kami upayakan. Pak Presiden terus mendorong itu sehingga perguliran KUR yang ada sekarang ini, KUR
Yang tadinya kur pertanian itu hanya di bawah 4-5 triliun, sekarang penggunaannya itu 3,36 triliun, Bapak. Itu yang meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, serapan harus dijaga, pasar harus didekatkan. Salah satu mendekatkan pasar ini antara lain mendorong anak-anak milenial dengan kehadiran startup yang tadi ya, Pak. Online system dan lain-lain itu dilakukan. Oleh karena itu Kosra Tani akan menjadi tempat menemukan itu. Kemarin kami kerjasama dengan Lapak dan lain-lain startup yang ada untuk mereka turun, tidak menunggu di provinsi, tidak menunggu di ibu kota, tidak menunggu di kabupaten, tapi pada kecamatan, sehingga korporasi pertanian yang sudah kita bangun itu bisa kemudian memberikan informasi dan menjadi bagian-bagian dari toko tani yang ada agar semua pembeli-pembeli yang ada atau pasar yang ada bisa mendekatkan situ selain pasar-pasar induk yang kita supply. Menarik, mendekatkan pasar ke para petani. Tapi Pak Winarno, apakah petaninya sendiri ini sudah mampu menyerap teknologi yang disediakan oleh platform-platform yang ada? Apakah mereka sudah mampu, Pak, mengadopsi teknologi tersebut? Ya, jadi secara bertahap sudah menuju ke sana. Dan startup tadi memang banyak membantu. Dan saya juga berharap nanti yang sampaikan oleh Pak Menteri, setuju kalau kepala daerah nih ya, bupati, gubernur itu mempertemukan antara petani dengan pasar. Pasarnya siapa? Itu kan ada perhotelan, ada rumah makan, begitu, agar menyerap. Jangan sampai membeli kemana-mana gitu ya, yang ada di daerah situ saja begitu, kecuali yang tidak ada di daerah situ. Jadi dengan menyambungkan saja ini kami terbantu. Ya, sehingga pasar juga didekatkan. Dari hotel itu kan sekarang mulai dibuka walaupun ada PSBB, rumah makan juga. Nah, itu dari mulai beras sampai yang lain itu bisa kami cukupi. Ya, nanti dengan startup tadi, dengan IT itu akan lebih pas lagi nanti ke depan gitu. Oke. Pak Bustanul, apa sih sebetulnya kendala terbesar kita kalau kita berbicara mentransformasi sektor pertanian kita menuju revolusi industri 4.0? Apa kendala kita dan sebetulnya strategi yang harus diambil itu seperti apa? Boleh dijawab nanti Prof. Bustanul, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami akan kembali usai Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Anda kembali di Indonesia Town Hall, pemirsa. Pertanian jadi andalan, masih bersama dengan 4 narasumber. Ada Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, kemudian Bakir Pasaman, Dirut Pupuk Indonesia, Bustanul Arifin, pakar pertanian dan guru besar Unila, serta Winarno Thohir, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan. Saya ingin ke Prof. Bustanul. Prof, apa sih sebetulnya kendala terbesar Indonesia dalam mentransformasi sektor pertanian kita menuju pertanian 4.0? Baik, saya mulai dari yang fisik dulu. Kendala terbesar adalah infrastruktur. Jadi tidak semuanya terjangkau, apalagi sampai ke pedesaan itu dapat terhubung dengan jaringan internet yang data dan kualitas bagus. Itu yang fisik ya. Yang kedua baru mungkin sumber daya manusia. Jadi betul, siapa tadi Mbak Silvi juga kali sampaikan bahwa petani kita rata-ratanya adalah umur 47 tahun ke atas kan. Dan sementara mereka sudah tidak terlalu familiar dengan perkembangan transformasi teknologi yang demikian pesat. Anak-anak muda yang itu menjadi tugas saya sebagai pendidik ya, bagaimana supaya mereka tertarik dan mereka betul-betul mau untuk melakukan pertanian. Anak-anak muda sekarang tidak terbayang mereka di anak-anak di kampus itu untuk pegang cangkul atau apa, tapi mereka akan bertani dengan jari-jari, kira-kira seperti itu kan. Disitulah yang tugas kami untuk meyakinkan masa depan ada di pertanian. Kalau mau bisnis pangan nggak akan pernah rugi kalau memang mau berbisnis itu, dan itu secara konsep. Dan satu lagi teori Mbak Silvi yang diperhatikan begini, dalam konteks transformasi itu tidak boleh kita melompat.
kita tidak boleh melompat langsung kepada sektor hilir seperti itu. Sektor dua di hulunya, artinya peningkatan produksi dan produktivitas tetap menjadi kunci. Tadi transformasi atau digitalisasi adalah membantu untuk melakukan itu. Kita jangan sampai terjebak jika ini berkembang terlalu pesat di hilir itu. Apa yang terjadi? Mereka bukan menjual produk petani kita, mereka bisa menjual produk impor. Itu yang harus kita hindari. Jadi kata kuncinya tetap di kita penggunaan teknologi, transformasi di bidang teknologi produksi sampai kepada peningkatan produktivitas dan efisiensi tetap jadi kunci. Itu kalau tidak dibenahi kita bisa ketinggalan dan hilirisasi. Terlalu berani juga akhirnya menjual produk-produk yang lain. Oke, mungkin overall akan tetap tinggi, tapi kalau kita ingin membantu petani, jadikan andalan justru basisnya adalah dari produksi pertanian dalam negeri itu sendiri. Bagaimana membenahi persoalan itu, Pak Menteri? Ya, memang itu, Kosratani adalah bagian dari tangan untuk mempertemukan semua kekuatan pemerintah yang menangani pertanian. Sehingga Menteri Pertanian tidak sendiri, Gubernur juga tidak jalan sendiri, Bupati tidak jalan. Kita ketemu di Kosratani. Kosratani ini di Balai Penyuluh Pertanian zaman dulu, di kecamatan. Nah, disitulah pertemuan untuk menegosiasi seperti apa produksi-produksi yang akan dihasilkan dan seperti apa informasi dari yang harus dilakukan dan teknologi seperti apa yang dianggap tepat untuk kita lakukan. Kendalanya memang tidak semua seluruh Indonesia dengan digitalisasi bisa jalan, tetapi secara maksimal di atas 70% sudah bisa terjangkau. Oleh karena itu kita yakin bahwa dengan cara itu, dengan digitalisasi yang ada, ini bisa dilakukan. Yang kedua, memang kita berharap petani-petani muda akan tertarik masuk ke sana. Karena dia menggunakan tidak lagi dengan berbecek-becek dengan kaki, bertangannya berlumpur. Karena dengan mekanisasi pertanian, dengan teknologi pertanian yang makin maju, mereka akan tertarik. Dan kami sekarang ini membuat program 2,5 juta petani muda milenial, istilah yang populer, itu harus didorong. Dengan insentif demikian, apa Pak untuk mendorong mereka? Caranya adalah memperlihatkan best practice yang ada di setiap provinsi. Dan ini sudah ada. Banyak sekali sekarang anak-anak muda kita bisa menghasilkan di atas 80 juta per bulan sampai 400 juta dari pertanian-pertanian yang sederhana di sekitarnya. Menjual tanaman-tanaman hias untuk diekspor menjadi bagian. Dan mempertemukan buyers dari internasional dengan digitalisasi, mereka sudah bisa lakukan Tani Hub dan lain-lain. Yang harus dijaga yang seperti Pak Bustanul tadi, Prof, jangan sampai terbalik. Kosratani adalah bagian untuk melakukan itu. Tentu saja memang pertanian tidak boleh sendiri, harus katakanlah semua harus ikut membackupnya. Pertanian tidak boleh sendiri, semua harus backup. Saya ingin tanya peran PT Pupuk Indonesia di sini, Pak Bakir, terobosan peran serta transformasi PT Pupuk Indonesia untuk membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga daya saing petani. Seperti apa, Pak Bakir? Ya, jadi memang peranan digitalisasi ini sangat penting. Seperti tadi yang dikemukakan oleh Pak Bustanul, Pak Menteri. Dan ini saya pikir pengerahan milenial untuk mengembangkan program-program yang berbasis digital ini juga sangat penting. Kami dari Pupuk Indonesia itu sangat concern terhadap masalah distribusi. Kami harus menjamin ketersediaan pupuk sampai ke level yang paling bawah. Dalam hal ini kios. Nah ini tentunya ada jalur distribusi dari pabrik sampai dengan ke kios. Nah ini kami, salah satu terobosan yang kami lakukan adalah kami mengembangkan program in-house, itu namanya DPCS, Distribution Planning and Control System. Ini seperti control room. Jadi dengan program ini kami bisa melihat jalur kapal sudah sampai di mana, tracking, dan posisi gudang, posisi pupuk di kios, dan lain-lain, ketersediaan pupuk di kios, dan lain-lain, dari satu ruangan yang disebut control room untuk mengawasi masalah distribusi ini.
Nah ini sangat menarik. Jadi kalau nanti kita melihat hal ini cukup nanti masuk ke gedung pupuk Indonesia gitu, kita bisa melihat masalah distribusi pupuk yang ada di Indonesia ini dari seluruh produsen. Nah selain itu juga banyak teknologi lain yang kami kembangkan untuk tentunya dengan menggunakan gadget dan juga ya kalau memang tidak bisa dikembangkan sendiri yaitu bekerja sama tadi seperti yang saya sudah ungkapkan sebelumnya dengan universitas-universitas seperti Presipam. Presipam itu adalah pencitraan dengan satelit untuk tanaman kebun kelapa sawit itu dengan analisa klorofil kita bisa lihat pupuk apa yang diperlukan untuk tanaman kelapa sawit di area tertentu. Ini dengan IPB dan program ini sudah jalan dan saya rasa sudah ketepatannya juga sudah cukup baik. Ya banyak lagi teknologi-teknologi atau inovasi-inovasi digital yang kami kembangkan. Mungkin sulit kalau dijelaskan dalam waktu yang sesingkat ini. Oke. Demikian tapi mungkin. Kurang lebih gambarannya sudah kami tangkap Pak, apa saja yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia. Saya ingin tanya ke Pak Winarno, kalau kita bicara soal digitalisasi, itu kan seperti asosiasinya lebih ke anak muda. Bagaimana anak muda yang menjadi motor untuk melakukan digitalisasi, pengembangan teknologi. Sekali lagi Pak, apa yang bisa kita lakukan untuk lebih meningkatkan lagi petani-petani muda kita? Karena kalau secara data tadi, angkanya dari 33,4 juta petani kita, petani muda kurang dari 15%. Itu pada tahun 2018. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan petani muda kita? Jadi saya punya pengalaman tahun 1988, saya mengurus sawah 5 hektar hanya berdua, tapi di Jepang. Dan itu bisa dilakukan di Indonesia. Jadi memang kita memerlukan generasi-generasi muda ya, yang bisa mengolah lahan. Ya 5 hektar itu berdua, tapi harus didukung dengan mekanisasi. Nah mekanisasi, kebanyakan kita petani kurang modal. Jadi perlu ada skim kredit ya, tidak berharap bantuan, karena bantuan terbatas. Tapi kalau skim kredit, petani akan berusaha sendiri. Apa mulai traktor, mesin tanam, combine begitu ya. Itu sangat diperlukan sekali. Di samping mengurangi kehilangan hasil, ya itu besar sekali, bisa 10% tanpa combine. Kalau dengan combine itu 2-3% saja. Nah kalau 7% itu tidak hilang, wah ini nambah produksi. Ya. Apalagi kita sekarang ini dengan mengurangi beras gitu ya, yang punya target 2024 ini tinggal 85 kilo kita konsumsi. Sekarang masih 111 dan nanti akan turun setiap tahun. Jadi mungkin, nah siapkan pemerintah skim kredit. Kalau mengambil traktor itu masih dicicil berapa tahun? 3 tahun. Ya, kira-kira traktor belum rusak udah lunas. Begitu juga mesin tanam dan mesin panen, syukur-syukur sampai pengering dan juga penggilingan. Nah nanti dibagi-bagi. Nah nanti larinya ke korporasi petani. Jadi tidak per petani yang utang, tapi korporasi dipakai bersama-sama. Ini sangat mungkin sekali. Tinggal disediakan skim kreditnya. Skim kreditnya tadi ya. Jadi Anda melihat faktor pendanaan itu menjadi faktor utama yang mendorong seseorang mau atau tidak untuk terjun ke sektor pertanian ini? Persis, karena kalau nggak punya modal, kembali tadi kita ke konvensional lagi. Walaupun kita diajak ke 4.0, ini nggak bisa jalan kalau tidak didukung dengan permodalan. Menjawab soal permodalan ini bagaimana Pak Menteri? Ya, segala upaya yang bisa mendorong pertanian untuk tetap tumbuh, termasuk mensolusi tantangan-tantangan seperti Pak Bustanul tadi, Pak Direktur Pupuk Indonesia maupun Pak Win sudah nyampaikan, itu menjadi konsen negara dan pemerintah. Bahkan terus Bapak Presiden minta carikan jalan keluar seperti itu. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan skim kredit usaha rakyat, dan sekarang kita udah pakai 36 triliun. Sementara masih tersedia cukup untuk bisa digunakan. Tahun depan memang apa yang seperti Pak Win tadi sudah sampaikan, itu adalah pikiran-pikiran untuk menjawab besok. Artinya melalui mekanisasi maka tentu saja efektivitas dan efisiensi bisa dilakukan.
Yang kedua, petani baru, petani milenial, katakanlah dengan tanda quote and quote with petani muda akan tertarik karena dia kan bisa melakukan pengolahan tidak dengan cangkul-cangkul itu, dengan traktor yang sudah tersedia, dengan skim kredit yang kita siapkan, dan itu akan kita tempuh seperti itu. Tahun ini juga kita tempuh itu sebenarnya. Yang kedua, tidak lagi menanam pakai tangan, transplanter sudah bisa menjawab semua. Dia kayak naik mobil, kayak naik gokar di atas, naik becak, begitu yang tenang, tetapi kemudian bertanam bisa jalan. Kedua yang pasca panennya melalui combine, menurunkan losis kehilangan saja yang biasanya antara 9 sampai 11%, itu bisa diturunkan di bawah 5% sampai 3%. Losisnya saja udah bisa mengembalikan mekanisasi. Nah, memang ini akan kita tempuh ke depan sehingga ketertarikan karena produktivitas meningkat, otomatis NTP, nilai tukar petani dalam quote apalah istilahnya, kesejahteraan petani bisa meningkat, orang akan tertarik karena pertanian adalah solusi untuk mendapatkan lapangan kerja yang lebih luas. Dan itu strategi ke depan akan kita main seperti itu. Dan terbukti dalam kondisi COVID seperti ini, yang lain menurun, pertanian naik, dan permintaan dari berbagai negara juga terbuka. Nah, kita berharap ini kesempatan baik untuk meyakinkan bahwa pertanian itu sangat menjawab kepentingan-kepentingannya. Persoalannya adalah mampukah kebersamaan ini terus kita lakukan. Artinya jangan Menteri Pertanian sendiri jalan. Perguruan tinggi harus turun dan antara daerah. Selanjutnya kita akan berbicara soal sinergi. Bagaimana membangun sinergi antara stakeholder di sektor pertanian ini supaya pertanian kita terjaga ketahanan panganannya. Kita juga nanti akan berbicara soal program pemerintah dalam membangun food estate. Seperti apa kelanjutannya? Kita akan kembali sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Indonesia Taruh.